pelajaran ke-11 dengan judul konflik yang akan datang. Ternyata di dalam pelajaran pekan ini kita akan mendalami mengenai tanda-tanda akan konflik yang akan datang di masa depan. Ada banyak orang Kristen yang berusaha untuk menafsirkan tanda binatang, apalagi ada 666 di dalam kitab Wahyu. Ada yang mungkin mengatakan itu adalah biochip atau barcode ataupun angka misterius dan berkaitan dengan ordo atau konspirasi, bahkan organisasi-organisasi lainnya yang ada di dunia. Dan tujuan dari pelajaran pekan ini adalah untuk mengungkapkan konflik yang akan datang mengenai penyembahan, secara khusus mengenai hari Sabat. Selamat datang dalam diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan yang kedua tahun 2024 kita membahas mengenai pertentangan besar atau the great controversy. Dan terima kasih juga bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah datang di studio untuk berdiskusi bersama-sama. Kita akan mempelajari pelajaran yang ke-11 untuk pekan ini. Dan tentunya juga kita senang ada sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui televisi ataupun melalui media sosial dari Hope Channel Indonesia dan yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh Pendeta Haski untuk membacakan. Baik. Ada dari Roni NBD, Shalom, terima kasih untuk pembahasan Sekolah Sabat. Membantu untuk bisa lebih paham sebelum berdiskusi Sabat nanti. Salam dari Jemaat Samaria Lili, Kabupaten Kupang, NTT. Wow. Kemudian ada Henny Lumowa. Amin, puji Tuhan atas penjelasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan terakhir, Raymond Sakul, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Hope Channel Indonesia, salam. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Stella. Oke, ini datang dari Niko Tomeke. Ya, Niko Tomeke. Puji Tuhan atas pelajaran Sekolah Sabat yang begitu indah dapat menguatkan iman percaya kami dan kami lebih kuat dan tegar. Dari Gereja Maranatha Desa Nolu, Kecamatan Loloda Tengah, Kabupaten Halbar. Salam Halbar, Shalom. Dan yang berikut dari Alfred Mawuntu. Amin, salam dari Loma Linda, California. Amin. Puji Tuhan. Dan datang juga dari Agustinus. Amin, terima kasih untuk pembahasan. Tuhan memberkati selalu. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Saud. Datang dari Saudari Sampoi Santui. Diskusi Sekolah Sabat ini sangat membantu dalam memandu diskusi pada hari Sabat. Tuhan memberkati terus pelayanan melalui media Hope Channel Indonesia. Salam dari cabang Sekolah Sabat Mahakam, Ulu, Kalimantan Timur. Amin. Ada juga dari Cecilia Juliana, puji Tuhan. Harus mempunyai hati yang memiliki dan mencintai firman untuk mencapai kemenangan akhir. Terima kasih, God bless you all. Amin, puji Tuhan. Kita senang bahwa ada banyak komentar-komentar yang menyaksikan dan terberkati melalui program Sekolah Sabat ini. Ada dari seluruh Indonesia, ada dari luar negeri juga ya. Kita ada dari California hari ini dan biasanya juga banyak dari Sabah. Dan beberapa saat lalu saya pernah ke Malaysia dan bergereja di Jemaat Petaling Jaya di Kuala Lumpur. Mereka juga langsung mengenali, oh ini dari Hope Channel yang biasa untuk membawakan Sekolah Sabat. Mereka senang untuk mengikuti, puji Tuhan. Dan tentu saja kami selalu juga memberikan informasi bahwa kami memberikan buku Sekolah Sabat yang seperti ada di tangan saya ini secara gratis. Silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan Anda ingin memiliki buku ini. Cuman untuk buku suplemen yang biasanya kami bagikan juga, yaitu buku Kemenangan Akhir yang adalah suplemen dari pelajaran Sekolah Sabat kita mengenai pertentangan besar, itu sedang habis stoknya, jadi kami tidak bisa memberikan. Tetapi kalau misalnya Anda rindu untuk memiliki buku ini dan belajar bersama dengan kami, jangan ragu-ragu, segera
hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkannya karena stoknya terbatas juga ya. Oke, jadi pelajaran yang ke-11 kita akan belajar mengenai konflik yang akan datang. Ternyata di dalam pelajaran pekan ini kita akan mendalami mengenai tanda-tanda akan konflik yang akan datang di masa depan. Ada banyak orang Kristen yang berusaha untuk menafsirkan tanda binatang, apalagi ada 666 di dalam kitab Wahyu. Ada yang mungkin mengatakan itu adalah biochip atau barcode ataupun angka misterius dan berkaitan dengan ordo atau konspirasi bahkan organisasi-organisasi lainnya yang ada di dunia. Dan tujuan dari pelajaran pekan ini adalah untuk mengungkapkan konflik yang akan datang mengenai penyembahan, secara khusus mengenai hari Sabat. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran ke-11 dengan judul konflik yang akan datang. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Heski. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat mana kami akan berbicara tentang firman Tuhan, bagaimana kami dikuatkan lewat pelajaran yang akan kami ikuti bersama-sama, kiranya kuasa Allah Roh menjadi bagian kami. Pimpin juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat Hope Channel yang mengikuti pembelajaran ini, biarlah Roh yang sama boleh menyatukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Ketika kita bicara mengenai konflik, atau mungkin bisa dikatakan pertentangan yang akan datang ya. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun belakang, kita pernah mendapat konflik global, yaitu COVID-19. Dan setelah COVID, kira-kira apa nih yang kita bisa pikirkan yang bisa datang secara tiba-tiba juga dan berdampak juga secara global? Kira-kira apa? Dari Pendeta Asaud dulu. Ya, kalau kita lihat Alkitab memang konflik tentang agama ya. Tapi nanti juga akan ada konflik politik ya, yang tentu akan berakibat kepada bisa perang, kemudian ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau saya lihat dampaknya ini nanti adalah krisis ekonomi gitu. Ini yang akan merata ke seluruh dunia, yang peluang inilah yang akan dimanfaatkan setan untuk melaksanakan rencananya. Kalau dari Kak Stella? Kalau dari saya secara pribadi melihat ke depan ini sesuai juga dengan firman Tuhan, kayaknya pandemi ini akan tetap ada. Berlanjut. Akan berlanjut. Jadi setelah COVID-19 ya kembali pandemi lagi. Kalau Pendeta Heski? Iya, perkembangan ilmu pengetahuan juga mempengaruhi nanti di mana orang yang bisa menguasai atau wilayah tertentu negara yang menguasai ekonomi, memiliki kekuatan dalam bidang teknologi, itu pasti mungkin bisa menjadi kekuatan dan boleh
menggiling, menggusur, menyelesaikan mereka yang tidak punya kekuatan ekonomi tadi karena mereka yang menguasai ilmu pengetahuan. Jadi memang kalau kita lihat yang tadi disebutkan semuanya sebenarnya sudah sedang terjadi ya, perang ada, lalu krisis ekonomi ada, lalu penyakit-penyakit kayaknya makin banyak yang aneh-aneh gitu ya. Dan juga segala macam. Tadinya orang mungkin nggak akan berpikir bahwa ada satu kondisi tertentu yang bisa merubah seluruh dunia. Ternyata dengan datangnya COVID, wah gampang sekali. Bagaimana juga dengan konflik yang akan datang ke depan. Pastinya akan lebih dahsyat lagi dan kita nggak bisa duga, oh ternyata bisa mengubah langsung satu dunia ini. Nah, kalau kita bicara mengenai pelajaran sekolah sahabat kita kan adalah pertentangan besar ya. Apa tema konflik kosmis atau pertentangan besar yang dapat kita lihat di dalam kitab Wahyu? Pendeta Heski. Dari awal bagaimana konflik itu terjadi kan isunya cuma satu ya, penyembahan. Bagaimana di awal pelajaran triwulan ini kita sudah belajar bagaimana konflik itu dimulai. Terus ada perang di balik layar ya, di balik perang itu. Jadi isunya tetap sama sampai pada akhir penutupan sejarah dunia. Isunya adalah tentang penyembahan. Siapa yang kita sembah, mengapa dia disembah, bagaimana kita menyembah dan pada waktu kapan penyembahan itu terjadi. Jadi isunya tidak berubah. Isunya sama. Ada dua oknum atau dua kekuatan yang akan menjadi petarung di sana yang akan menarik perhatian alam semesta. Tinggal kita bagaimana. Kalau kita sudah tahu siapa yang akan menjadi juara, ini kita bukan seperti nonton sinetron ya, yang tidak tahu siapa yang atau film, kecuali film series kita sudah tahu siapa yang antagonis protagonisnya. Di sini juga kita sudah tahu bagaimana Tuhan itu akan menjadi pemenang di bagian akhir dari ceritanya. Kecuali kita tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita akan serta-merta memilih yang akan berkuasa di dunia. Dan bahkan sedang berkuasa di dunia ya. Dia sedang berkuasa di dunia, dia akan selesai juga kehidupannya. Isunya sama, penyembahan. Oke. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Minggu dikatakan bahwa penyembahan dan penciptaan saling terkait erat. Ini kenapa dan bagaimana, Kak Stella? Sebenarnya kalau berbicara tentang ini, saya menyambung ya dari pendeta Heski. Ini sebenarnya satu, isunya penyembahan. Dan kalau kita kembali ke buku Wahyu 14 ayat 6 sampai 13, sebenarnya isinya ini berbicara tentang pekabaran 3 malaikat. Dan yang penting di sini adalah kita harus ingat bahwa kita sedang hidup di periode yang mana saat ini. Dan pekabaran malaikat pertama itu sudah dimulai pada tahun 1843. Ya kan? Dan setelah itu pekabaran malaikat kedua diberikan pada tahun 1844 di pertengahan tahun, dan pekabaran malaikat yang ketiga di tahun 1844 tepatnya 22 Oktober sampai saat ini masih berlanjut. Apa isi pekabaran malaikat pertama itu sudah disampaikan berhubungan dengan penyembahan. Pekabaran malaikat kedua sembahlah Allah, dan dikatakan bahwa Babel sudah rubuh. Pertanyaan yang disampaikan tadi berhubungan dengan pekabaran malaikat ketiga yang sedang kita hidup saat ini di periode itu, yaitu pekabaran malaikat ketiga, di mana mau pilih yang mana kita? Kita mau menyembah kepada siapa? Mau menyembah kepada Allah atau kita mau menyembah kepada Allah yang lain? Nah, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sudah dibahas dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yang itu sangat berhubungan dengan pembahasan kita bait suci, di mana pengantaraan Yesus di bilik yang maha suci, pelayanan Yesus di bilik yang maha suci, itulah sebenarnya menjadi fokus kita saat ini, berhubungan dengan penyembahan kita. Di mana posisi kita saat ini? Apa pilihan kita saat ini? Mungkin itu dari saya. Pendeta Saud? Ya, betul bahwa penyembahan dan penciptaan itu sangat terkait erat, karena dua pilihan kan, siapa yang kita sembah? Pencipta atau ciptaan, itu aja. Gitu. Nah, iblis ini kan si penipu ulung ini ciptaan, tapi dia ingin mengambil penyembahan kita, gitu. Dan banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya menyembah
setan Hmm. tanpa kita sadari itu gitu. Buktinya apa? Ya sifat-sifat setan masih ada dalam diri kita gitu ya. Mestinya kalau kita menyembah Tuhan, karakter Tuhan itu harus menjadi milik kita dong. Amin. Gitu. Itulah tandanya kita umat Tuhan. Itu tanda. Nah, di dalam penciptaan itu ada tanda, gitu. Tanda bahwa hari ketujuh itu tanda bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, kemudian Ia berhenti hari ketujuh. Jadi setiap kita ketemu hari ketujuh, ketika kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu artinya kita mengakui bahwa kita sedang menyembah pencipta. Gitu. Nah, kalau kita menyembah Tuhan di luar itu berarti ilah atau ciptaan gitu. Nah, seperti itu. Oke, Pendeta Hezki ada yang mau ditambahkan? Ya, hari Sabat juga di sana ya. Di sana juga ada penyembahan. Sebenarnya penyembahan di akhir nanti itu adalah puncak dari konflik alam semesta ini. Itu puncak. Jadi yang sedang kita bicarakan ini adalah ujungnya, muaranya itu adalah puncaknya itu adalah worship itu, penyembahannya. Jadi kalau itu penting, kalau itu adalah puncaknya, seperti kita sedang menonton satu pertandingan, satu kompetisi, final itu adalah puncak. Orang boleh miss pertandingan-pertandingan babak kualifikasi, perempat final, semifinal, tapi mereka tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan pertandingan final. Jadi inilah di mana alam semesta menyaksikan puncak dari konflik ini yang akan terjadi di dunia lebih khusus. Oke. Dan kita tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pendeta Saud, melihat bahwa hari Sabat itu merupakan tanda ya. Mengapa penyembahan dan penciptaan itu sangat erat kaitannya, karena kita diciptakan selama langit dan bumi ini diciptakan selama 6 hari. Hari ketujuh merupakan tanda bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan kita menyembah Dia. Jadi kalau misalnya kita miss dengan hari ketujuh atau hari Sabat ini, berarti siapa? Pertanyaannya adalah siapa yang kita sembah. Dan menariknya kalau kita pelajari sejarah dan kita baca dari buku suplemen kita, buku Kemenangan Akhir, orang-orang yang di zaman Martin Luther, William Miller, mereka itu masih terikut dengan hari ibadah atau hari penyembahan yang berbeda dengan hari Sabat. Setelah akhirnya firman Tuhan itu dipelajari lebih dalam dan lebih dalam lagi, dibukakan terang kepada orang-orang bahwa hari ketujuh, hari Sabat, hari Sabtu adalah hari ibadah. Dan kita akan mempelajari betapa pentingnya hari Sabat itu sebagai tanda yang akan mungkin menuntun kita kepada konflik yang akan datang. Bukan mungkin ya, pasti akan menuntun kita kepada konflik yang akan datang. Dan salah satu krisis yang akan terjadi ditulis dalam Alkitab adalah sanksi ekonomi. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Apakah hal ini mungkin terjadi melihat kondisi ekonomi kita saat ini, Pendeta Hezki? Ya, itu salah satu gambaran ya, gambaran Alkitab ya. Alkitab menggambarkan akhir sejarah dunia itu di dalam gambaran yang kurang enak, ya, kurang enak. Jadi akhir dari puncak konflik ini gambarannya nggak enak. Bukan hanya apa yang dikatakan oleh Yola di dalam Wahyu pasal 13 itu ya, ayat 13 sampai 17 mengatakan nanti tidak bisa berdagang, jual beli dan sebagainya, itu ada ekonomi faktor di sana. Daniel juga sudah bilang seperti itu. Di dalam Daniel pasal 12 akan datang masa yang a time of trouble katanya ya. Bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sejak ada bangsa-bangsa. Jadi ini adalah gambaran yang Alkitab mau ceritakan. Lebih daripada sekedar kita terpaku pada kenapa nggak bisa berbeli, belanja. Yang saya mau katakan di sini, meskipun Alkitab menggambarkan akhir dari cerita dunia ini nanti dalam hal menakutkan, di sana akan ada gambaran, di sana ada gambaran pengharapan. Misalnya, tadi saya kutip
Daniel pasal 12. Saya boleh kita baca Daniel pasal 12. Tidak bisa belanja, jual beli dan sebagainya. Kita tahu bersama buku atau kitab Daniel adalah kitab yang menceritakan juga apa yang diceritakan sebagian besar atau bahkan seluruhnya di dalam buku atau kitab Wahyu. Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kalau kita lihat struktur ayat ini, Daniel pasal 12 akhir zaman, kita lebih fokus kepada yang gambaran yang menyakitkan itu. Yang saya katakan tadi, Alkitab menggambarkan kan a painful picture lah ya, gambaran yang menyakitkan, yaitu akan ada suatu waktu kesesakan besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Kita fokus di situ, termasuk di dalamnya sanksi ekonomi. Ya. Tetapi dua bahagian ayat ini yang lain, baik pembukaan dan penutupannya, itu adalah hope di sana. Ya. Meskipun akan ada waktu kesesakan besar, itu pertengahannya, di bagian awal ayat ini mengatakan, pada waktu itu akan muncul Mikael. Pemimpin besar itu. Oke, bagian penutup katakan, tetapi pada waktu itu bangsa-bangsa akan terluput. Jadi meskipun situasinya akan terjadi, ada sanksi ekonomi dan sebagainya, jangan kita lupa, di awal dan penutupan Daniel pasal 12 ayat 1, ada jaminan Mikael akan datang, artinya penolong yang lain, dan orang-orang akan terluput. Meskipun faktanya nanti akan ada kesulitan di dalam sanksi ekonomi, kita jangan khawatir. Ini dulu dasarnya sih, kalau saya lihat. Oke, berarti memang fokusnya bukan di kesusahan apa yang akan terjadi, konflik apa yang akan terjadi ya, tapi fokusnya adalah pengharapan itu. Dari Kak Stella? Ya, kalau dari saya secara pribadi pasti terjadi karena Tuhan yang menubuatkan. Dan itu bisa kita lihat di Yesaya 55 ayat 11. Itu sudah pasti terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian. Oke. Nah, ada tambahan lagi kah dari Pendeta Saud? Ada. Ya. Ada. Jadi memang kan krisis ekonomi ini kan pada akhirnya menuntun kita kepada kembali ke penyembahan itu gitu. Ya. Apakah keadaan yang sulit ini nanti akan membuat kita tetap beribadah kepada Tuhan atau tidak? Ya. Nah, ketika kita memakai tanda, di sini dibicarakan ada dua tanda, gitu ya. Tanda materai Allah dan tanda materai binatang. Ya, binatang di sini mulai dari naga yang adalah iblis, kemudian binatang dari laut, ya, kemudian dari darat. Nanti kita akan mungkin bahas lebih dalam itu, yang melambangkan kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Gitu. Jadi tiga kekuasaan ini akan menjadi satu, menjadi alat untuk membawa orang kepada penyembahan kepada iblis gitu, bukan kepada Tuhan. Tiga kekuatan ini. Nah, jadi kata menyembah atau sembahyang itu kan kata dasarnya itu adalah tunduk, gitu ya, atau patuh, gitu. Nah, kalau kita menyembah seseorang berarti kita tunduk kepada orang itu, gitu. Nah, kata tunduk di situ adalah menuruti, menuruti perintahnya. Nah, yang menarik adalah di dalam 10 hukum Tuhan itu perintah untuk menyembah Dia itu ada, ya, kan gitu kan? Jangan ada padamu Allah lain gitu. Terus jangan membuat patung untuk menyembah sujud kepadanya. Lalu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari kapan kita beribadah pun ada diatur di situ, gitu loh. Jadi menyembah kepada Allah yang benar, cara yang benar di hari yang benar, gitu. Jadi sangat rinci gitu diatur dalam hukum itu. Nah, ketika kita mengaku menyembah Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintah itu, termasuk Sabat. Itulah menjadi tanda penyembahan kepada Allah yang benar. Nah, di luar itu berarti penyembahan kepada ilah palsu, kan begitu kan? Nah, makanya selalu disebutkan angka 7 itu angka ilahi, gitu. Sedangkan angka 6 itu identik dengan
angka dajjal gitu ya, atau iblis ya, atau satan gitu. Karena 6 hari Tuhan menciptakan. Jadi segala sesuatu itu diciptakan dalam 6 hari gitu ya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, jadi apapun yang kita sembah selain Tuhan itu adalah penyembahan kepada iblis gitu. Nah, itu sebabnya ketika nanti ekonomi ini berdampak ya, mereka kan fasilitasi. Hanya mereka yang memakai tanda binatang itu yang mendapat akses untuk jual dan beli kan gitu kan. Jadi cara setan itu selalu dua cara gitu untuk membawa orang-orang yang setia ini untuk tidak lagi menyembah Tuhan. Kalau tidak bisa dengan cara yang halus, ya cara yang kasar gitu. Jadi cara krisis ekonomi ini kan kebutuhan orang kan makan gitu ya. Karena gempa bumi, ada perang, ada segala macam, ujung-ujungnya krisis ekonomi gitu. Nah, orang perlu makan dong. Orang kalau sudah lapar, apapun akan dilakukan untuk makan. Nah, tapi bagi umat-umat Tuhan, mereka akan berpikir lebih baik mati daripada apa? Berbuat jahat gitu. Mereka akan tetap apa? Setia kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Iya. Dan kalau kita lihat juga memang banyak orang yang mengatakan bahwa dunia ini akan semakin baik gitu ya. Ekonomi akan bertumbuh. Tapi kalau kita lihat memang tanda-tandanya kalau kita sekarang aja udah jarang bawa cash, semuanya dengan scan, semuanya dengan digital, akan sangat mudah sekali sebenarnya bagi hal ini untuk bisa dilakukan ya. Dan sejak COVID itu sepertinya kalau dipikir-pikir nggak mungkin lah ada sesuatu yang bisa mengubah satu dunia. Ternyata ada COVID gitu. Terus kita berpikir sekarang nggak mungkin lah hari Sabat itu bisa berimpak kepada seluruh dunia. Orang hari Sabat itu hanya segelintir saja gitu, atau bahkan secara umum Kristen saja itu masih komunitas yang kecil dibanding seluruh dunia. Tapi ternyata bisa dan akan terjadi lagi. Apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi sama COVID, dampaknya kepada global seluruh dunia, itu juga yang akan terjadi ketika hari Sabat tiba-tiba dampaknya secara mendunia, dan apakah kita siap. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Wahyu 13, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Apakah itu? Kita akan coba identifikasi yang Alkitab, yang ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri ya. Jadi yang diartikan oleh Alkitab itu sendiri, bukan tafsiran manusia. Kita coba lihat di dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kalau kita sebagai pelajar Alkitab sekilas membaca 2 ayat ini, saya sudah langsung ada bayangan. Ini referensinya kemana gitu, di buku Perjanjian Lama, di kitab Daniel. Ada gambaran yang mirip dengan hal ini. Dan memang kita tahu bahwa buku Daniel dan buku Wahyu itu sangat berhubungan. Mereka saling menjelaskan nubuatan itu. Pendeta Heski boleh bantu untuk mengidentifikasi dari 2 ayat ini. Ya, Daniel pasal 7 tadi ya. Jadi kalau pasangannya kita bisa lihat dalam Daniel pasal 7, demikian juga dengan Wahyu pasal 17 ya. Jadi dia muncul dari ini yang bicara pasal 13 ini, ayat 1 dan 2, dia muncul dari dalam laut. Itu, dan dia mendapatkan kekuasaan dari naga. Naga itu ayat 9 dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan,
yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Jadi dengan kata lain, binatang yang keluar dari dalam laut ini, dia mendapatkan kekuatan kuasa dari iblis itu, ya, naga itu yang diusir dari surga. Jadi dia akan mendapatkan kekuatan dari sana. Kalau kita bisa lihat ini terjadi, ada satu kekuasaan yang muncul dengan begitu powerful. Kalau laut kan menenangkan kumpulan banyak orang. Ya. Di dalam belajar Alkitab, kumpulan banyak orang. Dan kemunculannya, kalau sekarang populasi orang begitu banyak pada zaman kekuatan ini muncul, ada di Eropa. Ada di Eropa. Bagaimana juga kita sudah belajar pelajaran-pelajaran sebelumnya. Padat sekali penduduknya. Kemudian, tanda yang lain, dia melakukan blasphemy. Apa itu? Melakukan hujat. Ya. Menghujat itu kan dalam hal ini bisa dua ya. Dia yang mengatakan sendiri dia adalah Allah, atau dia berperan, mengambil perannya Allah. Oke, itu. Jadi blasphemy itu atau hujat itu bukan hanya sekedar dia menyatakan diri sebagai Allah, tapi dia mengambil peran, berpura-pura sebagai Allah. Sama dengan misalnya saya berperan sebagai pendeta Saud untuk anaknya. Itu saya berpura-pura. Itu saya sudah menghujat. Saya menghina pendeta Saud. Jadi kekuasaan ini yang muncul dari laut, dari kumpulan banyak orang yang datangnya di Eropa itu, jadi memang mungkin tidak mengatakan saya adalah Allah. Tidak. Tetapi berpura-pura atau mengambil perannya Allah. Ya. Apa perannya Allah? Dia menghakimi, dia mengatur waktu, mengampuni dosa. Dia mengampuni dosa, dia mengatur hukum dan waktu. Itu yang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar dia mengklaim saya adalah Allah. Kemudian yang lain, dia berkuasa 42 bulan ya. Kita sudah juga berbicara sepanjang 1 masa, 2 masa, setengah masa, 1260 tahun ya, masa kekuasaannya, dimulai pada waktu bagaimana dia mendapatkan power yang luar biasa pada tahun 1798. Salah satu pemimpinnya ditawan oleh jenderal di Prancis dan ditahan di sana, dan sepertinya luka parah dan akan disembuhkan. Jadi tanda-tanya 2 hal ini yang menonjol yang boleh saya katakan. Dia datangnya dari kumpulan begitu banyak orang, laut itu melambangkan kumpulan banyak orang, dan dia mendapatkan kekuasaan dari naga si ular tua yang sudah turun yang dilemparkan dari surga ke bumi, dan dia berperan atau mengambil role-nya Tuhan. Ini sangat signifikan. Oke. Stella? Ya. Kalau saya sih memang sependapat dengan Pendeta Hezky, sudah sangat detail dijelaskan tadi. Sebenarnya apa yang mau disampaikan sudah sependapat. Pendeta Saud, ada yang mau ditambahkan? Iya. Memang kalau kita baca kitab Wahyu ini kan terkesan simbol-simbol ya, bikin bingung sehingga disebut apokaliptik gitu, seperti tersembunyi gitu. Padahal sebenarnya kata Wahyu itu kan sebenarnya adalah penyingkapan, revelation itu. Jadi sesuatu yang dibukakan gitu. Justru dengan belajar kitab Wahyu kita jadi mengerti gitu. Bagaimana dengan masa depan, apa yang akan terjadi, ya kekuasaan apa yang akan membawa kita kepada pemberontakan kepada Allah, kemudian bagaimana kita bisa setia bertahan dalam penganiayaan. Karena firman Tuhan sudah katakan memang orang yang beribadah kepada Tuhan itu akan teraniaya gitu. Karena ada kuasa yang tidak setuju dengan itu. Karena kan konflik ini kan masalah penyembahan gitu. Betul. Nah, kalau kita sudah menyembah Allah berarti ada oknum yang tidak setuju dan dia akan menganiaya gitu. Dan ini yang selalu terulang sejarah. Katakanlah binatang yang pertama yang disebutkan dalam kitab Wahyu ini kan ada 3 binatang yang menonjol itu kan. Tadi saya sudah sampaikan juga. Nah, naga itu kan yang adalah simbol dari setan, ya, si ular naga gitu ya. Bagaimana dia dikatakan menyerang perempuan yang melahirkan itu. Itu kan langsung merujuk kepada Yesus waktu dilahirkan itu ingin dibunuh oleh iblis gitu ya, supaya jangan sampai terjadi keselamatan dan supaya jangan sampai penyembahan kembali kepada Allah, karena selama ini dia sudah merasa disembah, diikuti orang begitu ya. Ini Yesus mau membawa menjadi juru selamat nih, mau membawa orang kembali kepada Allah, makanya dia tidak setuju dengan itu. Tapi ternyata
ya dikatakan bahwa dia diselamatkan dan kembali ya kepada Allah. Itulah Yesus naik ke surga. Tapi setan tidak berhenti kan? Betul. Dia menganiaya keturunannya. Itu tadi yang dijelaskan selama 1260 tahun. Ada kekuasaan yang berkuasa, di mana kekuasaan ini muncul dari dalam laut. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa binatang ini yang keluar dari binatang itu adalah lambang dari kekuasaan atau kekuatan. Sebenarnya ini bisa kita lihat sih. Setiap negara itu kan memakai binatang ya sebagai lambang. Ya. Katakanlah Indonesia, kita Garuda, burung Garuda gitu ya. Nah, setiap negara itu selalu pakai lambang itu binatang. Jadi ketika disampaikan di Alkitab, di kitab Wahyu khususnya, ada binatang yang keluar, berarti ada kekuasaan yang muncul. Betul. Nah, jadi binatang kedua ini yang muncul dari dalam laut ini adalah kekuasaan yang muncul dari satu sistem kerajaan, kekuasaan yang ada sebelumnya. Begitu. Nah, dia memang untuk menjelaskan ini perlu banyak waktu dan sudah dipelajari sebelumnya. Intinya yang mau kita ambil adalah bahwa kekuasaan ini akan menganiaya gitu. Karena kita kan melihat ini sebagai konflik ini yang mau kita pelajari gitu loh. Dan ini akan berlanjut gitu. Sistem ini akan berulang. Nah, binatang pertama sudah selesai, naga di zaman Yesus. Binatang kedua juga sudah selesai ya selama 1260 tahun. Nah, tapi binatang ini sembuh dan dia memberikan kekuasaan kepada binatang ketiga. Nah, ini nanti yang akan kita alami gitu. Yang akan kita alami. Sehingga perlu kita pelajari ini supaya kita bersedia untuk itu. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Ini udah lengkap banget ya. Dan kita lihat kalau tadi yang saya bacakan hanya 2 ayat, tapi yang dijelaskan itu udah seluruh perikop dari binatang yang keluar dari dalam laut ya. Bagaimana itu ada penghujatan di situ, bagaimana ada luka yang parah tetapi sembuh di situ. Lalu ada bahkan dikatakan di sini semua orang yang diam di atas bumi, mereka heran, lalu mereka mengikut kepada kekuasaan ini. Dan kita dapat melihat bahwa ini adalah kekuatan agama yang tidak mengikuti firman Tuhan, atau bisa kita katakan yang murtad, karena dia menghujat Allah dengan mengambil peran sebagai Allah dan menjadi sistem penyembahan di dunia. Ini bukanlah personal. Artinya bukan manusianya, tetapi organisasi keagamaan yang telah menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan keputusan manusia. Nah, sekarang kita masuk di dalam binatang yang kedua, binatang yang keluar dari dalam bumi. Mungkin dari Kak Stella dulu. Oke. Mengidentifikasi binatang dalam Wahyu 13 ya, ayat 18. Ayat 11 sampai 18 ya. Oke. Binatang ini keluar dari dalam bumi dan ini melambangkan salah satu negara besar yang ada di bagian barat yang satu masa nanti akan menjalankan agenda dari salah satu negara di bagian Eropa dalam menyesatkan manusia untuk menyembah berhala dan bukan menyembah kepada Tuhan pencipta kita. Oke. Kira-kira itu dari saya. Pendeta Hezki? Ya, saya suka ya tadi Stella juga dengan pendeta mengatakan ada binatang pertama, kedua, ketiga. Kita nggak boleh lupa, memang ada 3 binatang. Jadi jangan hanya kita katakan binatang pertama, binatang kedua. Kan binatang pertama yang paling powerful itu ya, binatang naga itu binatang juga. Ya, sumbernya. Itu sumbernya. Ya. Binatang kedua, ya memang keterangannya alat. Itu medianya. Jadi mereka tidak bisa melakukan pergerakan tanpa ada kekuasaan dari binatang yang besar itu. Binatang yang pertama yang sudah dilemparkan dari surga itu. Nah, binatang yang ketiga atau kedua yang di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini sebenarnya dia muncul at the end atau akhir dari masa binatang pertama. Binatang kedua which is kan berakhir 1260 kan. Ya. Setelah dia berakhir kekuatannya
seperti lemah, seperti luka parah katakannya, muncullah ini. Muncullah kekuatan yang muncul dari dalam bumi, ya, dalam bumi. Dan kita bisa tebak-tebak atau bisa mencari apa kekuatan baru yang muncul di periode abad 18. Artinya tahun 1700-an. Iya. Yang kekuatan ataupun konstitusi negara itu berikat pada dua, baik sipil maupun agama. Ya, malahan di salah satu mata uangnya itu dengan jelas mengatakan ada faktor keilahian di sana. Jadi kemudian dia juga memiliki kekuatan terlepas dari kekuatan yang tadi. Secara konstitusi dia mengajak, dia menaruh Tuhan di sana. Di sana juga muncul begitu banyak aliran kekristenan. Gereja itu begitu muncul. Ada banyak aliran gereja yang pusatnya dari negara ini kemudian berkembang ke pelosok dunia yang lain. Jadi itu bisa menjadi identifikasi. Ingat, binatang yang pertama memberikan kuasa kepada binatang yang kedua. Binatang yang kedua akan memberikan kuasa kepada binatang yang ketiga. Jadi sudah ada 3 binatang. Polanya sama, Yola dan saudara-saudara teman-teman. Kalau mereka tidak dapat menggunakan tipu daya, kekerasan, penganiayaan akan mereka gunakan. Ya kan? Itu pola pertama. Binatang yang pertama dilambangkan oleh Lucifer ya pendeta ya. Dia membujuk, dia membujuk, menipu. Gagal, dia pakai cara kekerasan. Ambil aja itu buah. Kekerasan dan terjadilah bunuh-membunuh, Kain dan sebagainya. Binatang yang kedua, yang dalam artian konteksnya dia mendapatkan kekuatan dari binatang pertama, ya binatang kedua dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 6. Dia juga begitu. Dia bujuk semua dengan doktrin-doktrin manisnya. Nggak bisa juga 1260 tahun akhirnya masa kegelapan, penganiayaan. Polanya sama juga akan terjadi. Binatang yang ketiga atau binatang yang kedua yang keluar dari bumi itu, daratan itu akan menegaskan. Pertama dia akan manis-manis, membujuk, menipu dengan segala doktrin dan propagandanya, dan pada akhirnya dia akan memaksakan dengan penganiayaan. Dan di ayat 11 itu jelas ya bahwa bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi kelihatannya manis-manis, kelihatannya seperti domba. Tapi dia berbicara seperti seekor naga. Ya, jadi benar tadi yang sudah disampaikan bahwa kelihatannya baik dan akan dibujuk rayu dengan segala tipuan, tapi kalau itu tidak bisa maka akan terjadi pemaksaan. Nah, kita akan masih belajar lagi mendalam mengenai binatang 1, binatang 2, dan binatang 3 di dalam kitab Wahyu setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masih membahas binatang yang keluar dari dalam bumi. Pendeta Saud. Baik, binatang yang keluar dari dalam bumi itu ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ciri yang mau saya tambahkan begini. Jadi binatang yang pertama itu naga atau iblis, itu lebih media yang dipakai itu adalah spiritisme. Gitu. Nah, dan itu sudah kita pelajari itu di pelajaran yang ke-10 pekan lalu, gitu ya. Nah, itu cara dia itu untuk menipu orang, mengalihkan pikiran orang dari penipuan itu, gitu. Dari Tuhan kepada binatang, gitu ya, atau kepada iblis itu sendiri. Nah, kemudian binatang yang kedua dari dalam laut itu adalah lembaga keagamaan. Jadi sangat mengerikan, yang agama harusnya membawa penyembahan kepada Allah, tapi justru menganiaya orang-orang yang menyembah Allah, dan membawa penyembahan kepada binatang itu tadi, iblis itu. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, ini adalah media yang dia pakai lembaga politik, pemerintahan, ya, kekuasaan politik gitu.
Nah, ketika tiga-tiga ini nanti bersatu, ini adalah sudah penggenapannya itu. Siap-siaplah kita menghadapi krisis yang terakhir ini, karena itulah puncak pertentangan itu. Gitu. Tiga kekuasaan ini akan bersatu untuk menghancurkan orang-orang yang setia menyembah Allah. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa tanda penyembahan Allah itu adalah hari Sabat, gitu ya. Nah, maka hukum hari Sabat inilah, hukum keempat inilah yang akan ditentang. Ya, ini akan menjadi pusat pertentangan di akhir zaman nanti. Ya, ketika ketiga kuasa ini bersatu, ya, untuk menghancurkan umat-umat Allah. Jadi kita harus bersiap-siap untuk ini, gitu. Karena media ini sudah makin menyatu nih. Dan ketika agama dan negara udah bersatu, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ditambah spiritisme di dalamnya, sudah jadilah penyesatan yang luar biasa. Kecuali kita memahami firman Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan, kita pasti terseret. Baik, terima kasih. Dan saya ingin bacakan juga dari pelajaran hari Kamis ya, dari buku Sekolah Sabat kita ini sudah sangat jelas sekali ya, dikatakan di sini binatang yang kedua muncul atau keluar dari dalam bumi. Bumi melambangkan daerah yang jarang penduduknya di dunia. Dan beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar mengenai New World atau dunia yang baru ditemukan. Waktu itu kayaknya sudah ada penduduk aslinya tapi masih kosong gitu. Dan banyak orang yang akhirnya pindah ke benua yang baru ini. Dan muncul menjelang akhir periode nubuatan di mana binatang pertama menjalankan otoritasnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Heskey, bertanduk dua seperti anak domba, berbicara seperti seekor naga, tadi sudah kita bahas juga. Nah, di sini dikatakan binatang ini tidak memiliki mahkota pada tanduknya. Artinya menunjukkan bahwa ia bukan seorang raja. Artinya bentuk pemerintahannya bukan kerajaan. Dan kedua, tanduknya melambangkan dua prinsip pemerintahan utama untuk menjadi sumber kekuatan dan kesuksesan, yaitu kebebasan politik dan agama. Dan kita melihat nubuatan ini terjadi. Bahkan ketika di awal, ketika nubuatan ini dijelaskan, negara atau kuasa pemerintahan ini belum menjadi kuasa yang adidaya pada saat itu. Jadi orang-orang akan berpikir nggak mungkin negara ini, karena ini nggak ada apa-apanya. Ini negara yang baru, mereka baru orang-orang baru pergi ke sana, baru dibuat negaranya, baru dibikin sistem pemerintahannya. Nggak mungkin. Ternyata ini menjadi salah satu negara yang paling kuat, negara adidaya di zaman sekarang. Dan kalau kita belajar hanya sampai di situ saja, mungkin yang ada kita menebarkan ketakutan ya. Tetapi fokus kita kan untuk mempelajari nubuatan ini, untuk mempelajari konflik yang akan datang, bukan menebarkan ketakutan, tetapi menebarkan pengharapan. Apa manfaat yang secara praktikal bisa kita dapatkan dengan memahami nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir zaman di zaman kita saat ini, Pendeta Heskey? Baik. Salah satu fungsi mempelajari peristiwa-peristiwa akhir, artinya kita mempelajari nubuatan. Itu sebagai kompas yang memberitahu kita arah yang terbaik dan bersifat informatif. Apa yang akan terjadi di kemudian. Kecuali kita tidak percaya firman Tuhan ya. Kita tidak percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengklaim Kristen tapi mempercayai bahwa Alkitab ini berisi firman Tuhan, bukan Alkitab ini firman Tuhan. Itu berbeda. Nah, jadi ketika kita mempercayai Alkitab ini adalah firman Tuhan, kita percaya penggenapan yang ada di dalamnya. Kita percaya sesuatu kebenaran ada di dalamnya karena Alkitab itu adalah kebenaran. Dampaknya adalah semakin dekat pada waktu pemenuhan nubuatan itu, sudah semakin akrablah kita dengan siapa yang nantinya akan menjadi triumph itu, yang akan memenangkan pertarungan ini. Dan Alkitab kan sudah kasih tahu siapa yang akan menjadi pemenang dari pertengkaran yang sangat hebat ini, pertempuran yang sangat hebat ini. Tadi saya suka ya dengan yang Yola katakan bahwa negara ini seperti pada saat kemunculannya seperti tidak dipandang ya, penuh dengan penganiayaan dalam tanda kutip. Ada
isu-isu soal warna kulit di sana, yang berkulit tertentu menjadi budak bagi orang yang berkulit yang lain. Jadi dan sepertinya tidak akan berkembang. Dan mungkin juga sekarang orang beranggapan, tidak mungkin itu. Tidak mungkinlah kekuatan ini akan menjadi akhir kekuatan yang luar biasa. Sekarang kan sudah tidak lagi kekuatan baik politik, ekonomi, industri, tidak lagi merujuk ke tempat di mana binatang ini muncul, yang binatang keluar dari bumi ini. Kekuatan seperti merata, militer bisa diambil dari wilayah tertentu, ekonomi sudah hebat dari wilayah yang lain, ilmu pengetahuan pun tidak merata. Di ilmu pengetahuan misalnya, teknologi itu di bagian yang lain dari Asia, ataupun di bagian yang lain di Asia, di Eropa dan sebagainya. Jadi agak sulit sepertinya kita mengatakan bahwa wah iya benar, mereka yang nantinya akan jadi, kan lihat dari ciri-cirinya kan, mereka akan menjadi negara yang benar-benar superpower di akhir zaman yang akan melaksanakan penganiayaan itu. Sepertinya sulit, tapi saya secara pribadi mengimani apa yang dikatakan Alkitab. Jadi angin-angin pengajaran, ingat tadi bahwa Tuhan itu, pelajaran sebelumnya ya saya ingat ya, Tuhan itu digambarkan oleh setan sebagai tokoh ya atau sosok yang menakutkan. Sosok yang nggak mungkin melakukan kesalahan, dia tidak mungkin membatasi hak-hak orang. Sementara di negara tersebut atau kekuatan yang muncul dari dalam bumi itu sepertinya freedom di sana luar biasa ya, politik liberty, religious liberty, kebebasan semua ada, dan sebenarnya sulit. Tapi saya meyakini kok, kecuali ada revisi dari Tuhan turun langsung memberikan Alkitab dan informasi yang lain lagi, mungkin saya bisa terima. Tapi sejauh ini saya mempercayai bahwa itu akan terjadi. Dari mana saya percaya? Dari firman Tuhan itu semata-mata. Jadi positifnya ya saya tahu tanda-tandanya. Iya. Dan setiap kali kita tergoda untuk berpikir nggak mungkin. Ingat aja, COVID itu datangnya tiba-tiba dari nggak mungkin tiba-tiba berubah aja, seluruh dunia itu berubah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa berpikir sekarang nggak mungkin, ingat aja sama COVID, pasti itu bisa terjadi dengan sekejap mata gitu. Kalau dari Kak Stella? Kalau dari saya ya menolong kita untuk tahu bagaimana kita bertindak untuk menangkal segala tipu muslihat dari iblis. Sehingga kita itu tetap menyembah hanya kepada Tuhan, Sang Khalik Pencipta kita, yang memelihara kita, dan bahkan Dia yang akan memberikan kekuatan kita pada masa kesukaran nanti. Oke. Pendeta? Ya, tentu kita akan lebih bersedia ya menghadapi krisis yang segera akan terjadi di depan. Dan kita tidak perlu takut. Karena sudah ada catatan sejarah, polanya kan berulang, itu juga gitu. Kalau ndak bisa dengan cara halus, cara kasar gitu ya. Kalau ndak bisa dibujuk ya dianiaya kan gitu kan, dia cara kerjanya begitu. Dan pekan lalu kita belajar mati itu kan hanya tidur ya. Jadi ya kalau dia hanya mati ya udah mati aja gitu. Sebentar doang. Betul. Jadi kita jadi apa ya namanya? Jadi semakin sungguh-sungguh dalam peribadatan kita gitu kepada Tuhan. Karena kan lagi-lagi konflik ini kan tentang penyembahan. Maka kita harus mengambil sikap dengan semua pemahaman ini. Kita harus mengambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam hal praktik kecilnya secara nyata adalah saya akan tidak mau terlambat ke gereja gitu. Karena saya mau bertemu Tuhan, saya mau rindu sungguh-sungguh beribadah. Ini hal kecil aja nih ya. Nah, jadi artinya harus ada suatu dampak nyata dalam pola hidup kita, dalam hal peribadatan kita, dalam penyembahan kita kepada Allah, dari memahami semua peristiwa-peristiwa yang akan datang ini gitu. Lalu yang berikut bahwa kita akan memiliki karakter Yesus yang penuh kasih gitu ya. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita menuruti, patuh kepadanya, dan berarti kita akan apa? Memiliki karakter seperti Dia gitu. Jadi ini yang harus kita dapatkan setelah memahami pelajaran ini ya. Bagi saya pribadi ya, ini memang pelajaran ini sudah lama dipelajari gitu. Tapi setiap kita belajar ini seperti ada satu pembaruan ya, kebangunan rohani gitu ya.
penyegaran gitu, bahwa memang kita sedang hidup di masa krisis nih. Karena kita lupa gitu dengan kenyamanan yang kita miliki, kita lupa bahwa sebenarnya kita sebentar lagi sudah mau krisis gitu, akan menghadapi, sehingga kita diingatkan kembali tujuan hidup kita dan kita menghadapi tantangan di depan. Tapi jangan khawatir, ada penyertaan Tuhan dan kita pasti menang. Kalaupun mati, itu hanya istirahat, akan bangkit dan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen itu dengan memahami Alkitab sangat ringan gitu. Amin. Enjoy aja gitu apa yang Amin. terjadi gitu. Iya. Puji Tuhan. Nah, bagi kita yang sudah mengerti dan kita, kalau Pendeta Saud tadi katakan enjoy aja gitu ya. Enjoy Ini aja. karena ini adalah kabar baik, Kabar adalah baik. kabar Yes. pengharapan. Betul. Tapi gimana caranya kita bisa menyampaikan kepada orang lain kabar baik ini dengan simbol-simbol yang tadi nih Pendeta nih. Kan menakutkan kayaknya bagi orang lain mungkin ya. Pendeta Heski. Kita masuk dengan cara yang ada yang mengatakan harus masuk dengan cara yang bijaksana. Cara bijaksana itu seperti apa? Kita tidak mengutarakan secara langsung apa artinya. Kita pakai dulu konteks-konteks yang lain bagaimana. Mungkin saya bisa menggunakan cara yang itu. Kenapa kitab Daniel 2, 3, 7, 8 dan Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 13 harus ada. Mungkin saya memulai dengan seperti itu. Ini karena ini harus kita bagikan. Ini kabar baik. Iya. Kabar baik. Nah, bagaimana mau membagikan kabar baik yang perlu penyingkapan seperti ini? Mungkin saya akan masuk dengan cara kenapa buku Daniel, kitab Daniel dan Wahyu itu ada. Kitab Daniel dan Wahyu itu ada untuk memberikan kepada kita satu, pengharapan kita itu adalah pengharapan yang diberkati. Ya, Titus pasal 2 ayat 13. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya berjalan tanpa petunjuk. Kenapa? Karena Tuhan sudah polanya seperti itu. Dari awal dunia, sejarah dunia ada, Tuhan selalu punya pattern, memberikan petunjuk. Di akhir sejarah dunia ini juga dia akan melakukan hal yang sama. Dia memberikan, sesungguhnya Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya. Siapa itu? Para nabi. Jadi Tuhan punya pola yang sama. Dan yang ketiga, jadi pertama, ceritakan bahwa ada pengharapan. Tuhan juga memberikan Daniel dan Wahyu ini sebagai sudah begitu polanya Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan bertindak tidak adil. Kenapa buku Daniel dan buku Wahyu ada? Untuk menegaskan bukan hanya Tuhan itu pengasih, tapi Tuhan itu adil. Keadilan Tuhanlah yang akan menunjukkan pada akhirnya siapa yang save dan siapa yang lost. Siapa yang selamat dan siapa yang hilang. Bagaimana cara mengetahui itu? Proses pembelajaran di dalam Daniel dan Wahyu. Makanya di pelajaran sebelumnya saya mengutip kembali yang Pendeta Saud katakan, Yesus selalu menjawab bujukan setan itu dengan it is written. Ada tertulis. Dan itulah beragama yang paling aman. Beragama ada tertulis. Belajar Alkitab. Makanya saksikan ya teman-teman diskusi sekolah sahabat ini. Oke, baik, terima kasih. Pendeta Saud boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita, pelajaran yang ke-11. Iya, memahami nubuatan tentang konflik yang akan datang itu akan membuat kita semakin bersungguh-sungguh ya di dalam iman kita. Ya, tentu pemahaman kita ini bukan untuk menghakimi orang, untuk menakut-nakuti orang gitu ya, tetapi untuk mengubahkan diri kita dulu. Amin. Karena membagikan firman itu sebenarnya bukan hanya sekedar menceritakan, tetapi memperlihatkan dalam pengalaman hidup kita. Gitu. Nah, kalau orang lihat kita hidup dalam kebahagiaan, tidak ketakutan, ya pekabaran yang kita sampaikan juga tentu tidak akan menakutkan gitu kan. Karena ketika kita bicara tentang simbol-simbol ini, ya lambang-lambang ini, kemudian bagaimana ini akan terjadi, kita tidak boleh berhenti di situ. Betul. Bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari akhir yang kita nantikan, gitu. Dan kita tidak berhenti di situ. Ada penyertaan Tuhan, ada jaminan dari Tuhan, gitu ya. Bahkan seujung rambut pun ya tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan, gitu kan. Jadi dalam menghadapi krisis ini kita tidak perlu takut, tidak perlu panik, tapi yang ada justru kita semakin berserah kepada Tuhan, gitu ya. Dan sekali lagi, karena peperangan ini berfokus kepada penyembahan dan tanda penyembahan yang benar itu adalah hari Sabat,
maka kita harus lebih sungguh-sungguh memelihara dan menguduskan hari Sabat. Amin. Ya, supaya ini menjadi tanda bahwa kita umat Allah. Jadi ada dua kan, ciri umat Allah di akhir zaman itu, memiliki iman Yesus dan menuruti perintah-perintahnya, kan gitu. Bukan hanya beriman kepada Yesus, tetapi iman Yesus. Nah, ini dalam sebenarnya ini. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita akan dilihat orang sebagai orang Kristen yang penuh dengan apa? Pengharapan dan kebahagiaan. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta sudah ingatkan lagi bahwa tandanya itu adalah hari Sabat. Dan saya yakin masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengetahui apa itu hari Sabat. Mengapa itu menjadi tanda penyembahan yang benar kepada Tuhan. Kalau Anda menyaksikan tayangan ini, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan, tetapi adalah kehendak Tuhan, adalah rencana Tuhan. Anda menyaksikan tayangan ini, dan kalau Anda ingin belajar lebih banyak mengenai hari Sabat yang merupakan tanda Tuhan, tanda penyembahan yang benar kepada Tuhan, terutama untuk akhir zaman, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, kita saat ini akan masuk di dalam sesi tanya-jawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Baik teman-teman, kita masuk di dalam sesi tanya-jawab dan sudah banyak banget pertanyaan yang masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Ya, bersama dengan Pendeta Alberto Tulalaisi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pendeta, pertanyaan yang pertama dari C. Toba. Ini berhubungan dengan Bait Suci ya. Pertanyaan, Bait Suci bangsa Israel dibangun supaya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Apakah di surga perlu bait suci di mana Tuhan hadir secara fisik? Berikut, bait suci itu semuanya menjadi simbol dari Yesus. Dengan kata lain, aslinya bait suci adalah Yesus. Dan dalam Wahyu 21 ayat 22, Yohanes melihat di Yerusalem baru tidak ada bait suci karena Allah sendiri dan Yesus atau anak domba itu sendiri bait sucinya. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih juga untuk C. Toba yang telah bertanya, seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang kekasih. Jadi baik, dengan maksud apa adanya bait suci yang disuruh akhirnya Tuhan merintahkan kepada Musa di dalam Keluaran 25, 8 dan 9 untuk buat tempat kudus supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Itu kenapa, apa yang terjadi rupanya. Jadi kita ingat bersama bahwa manusia, waktu Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1:31, segala sesuatu itu sungguh amat baik adanya. Tapi apa yang terjadi? Pemberontakan. Tuhan kasih tahu dalam, coba boleh Kak Yola baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Oke, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini yang Tuhan letakkan pilihan ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu dia. Pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Bahwa yang melanggar perintah Allah itu adalah mati. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Itu menyatakan kepada kita. Dan apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 6 menunjukkan bahwa akhirnya Hawa memakan buah yang Tuhan larang untuk makan. Dan diberikan kepada suaminya Adam, dan Adam pun memakannya. Jadi inilah itu yang namanya dosa. Dosa 1 Yohanes 3 ayat 4 adalah pelanggaran akan perintah Allah. Akan hukum-hukum Allah. Jadi ini dosa ini. Jadi bait suci dibuat untuk menyelesaikan masalah dosa. Pekerjaan keselamatan yang Tuhan buat dalam satu rencana agung bahwa anak Allah akan diutus. Jadi diberikanlah perlambangan-perlambangan untuk hal tersebut ya, untuk hal tersebut. Jadi ini untuk penyelesaian masalah dosa. Jadi kita lihat di sini, tapi Allah bertindak. Saya ingin sampaikan, Allah bertindak terlebih dahulu dalam Kejadian 3 ayat 21 ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Pertama Kejadian 3 ayat 15, Allah memberikan janji bahwa nanti keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya dalam Kejadian 3 ayat 15. Tapi prakteknya Tuhan berikan bagaimana lambang itu akan diungkapkan dalam Kejadian 3 ayat 21. Saya boleh baca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Baik. Jadi binatang dikuliti. Hmm. Tadinya kan manusia sudah buat pakaian dari daun ara, tapi tidak bisa. Itu artinya bahwa manusia tidak bisa menutupi dosanya dengan perbuatan mereka sendiri, dengan usaha mereka sendiri. Tidak bisa. Tidak ada usaha yang dibuat oleh manusia. Adam dan Hawa pernah mencoba untuk membuat pakaian dari daun ara, tidak bisa. Tidak menyelesaikan masalah ketelanjangan dosa mereka. Iya. Jadi Allah intervensi langsung. Allah intervensi dengan memberikan janji dalam Kejadian 3:15, tapi Allah juga melakukan tindakan, yaitu memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Berarti binatang ada yang dikorbankan pada saat itu. Itulah korban yang Allah buat untuk menyatakan lambang bahwa akan ada korban dari Allah sendiri untuk manusia dapat hidup kembali, dapat diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi sejak saat itu upacara korban itu yang melambangkan Mesias yang dijanjikan itu dilakukan. Adam, Habel, ya kalau yang dicatat oleh Alkitab Habel ya, di dalam Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kita bisa baca juga dalam Kejadian 8 ayat 20, Nuh. Coba boleh baca Kayola. 8 ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Iya. Jadi waktu zaman bapak mempersembahkan korban tersebut, yang menggambarkan anak domba Allah itu. Jadi itu rancangan keselamatan. Tapi ketika akhirnya waktu tiba di bangsa Israel, Allah bekerja melalui sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, dan Allah memerintahkan bagaimana proses keselamatan yang Allah buat, yang sangat besar yang Allah buat, dilambangkan dengan praktek-praktek di Bait Suci. Makanya diperintahkan oleh Allah melalui Musa dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Boleh baca Kayola? Oke, Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Buat seperti contoh yang kutunjukkan kepadamu. Ini contohnya di mana? Kan Musa disuruh buat perintahkan untuk membuat kemah suci di padang belantara. Menurut contoh yang kutunjukkan kepadamu. Ini contohnya di mana? Ibrani memberikan jawaban kepada kita. Dalam Ibrani 8 ayat 5. Kayak Allah boleh baca. Ibrani 8 ayat yang ke-5 dikatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Iya, jadi kita boleh baca dalam Ibrani ya bahwa ini bait suci di sorga lah merupakan contoh apa yang Tuhan berikan kepada Musa. Jadi berarti Allah dalam rancangan yang amat dahsyat, rencana keselamatan, dia mulai di sorga dan akhirnya datanglah anak manusia itu. Datanglah, artinya Allah memberikan contoh ketika manusia Adam jatuh dalam dosa dan Allah mengorbankan korban itu, lalu Allah memberikan contoh upacara korban sebagai lambang untuk menyelesaikan masalah dosa dan dilembagakan dalam lembaga bait suci Allah yang juga merupakan gambaran dari Mesias yang dijanjikan. Tapi Allah rancangnya semua di surga. Jadi tunjukkan itu semua. Jadi Allah menyelesaikan pekerjaan dosa ini serius. Karena ini adalah keselamatan anak-anak manusia. Allah sangat serius untuk menyelesaikan masalah dosa. Jadi makanya itu yang tadi saya katakan bahwa coba baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Baik. Jadi itulah anak domba. Jadi rencana keselamatan yang besar ya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu digambarkan dalam pelayanan di bait suci. Anak domba itu adalah Yesus Kristus, termasuk juga kemah suci supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Itu adalah Immanuel, Yesus bersama dengan Allah, bersama dengan kita. Itu Yesus Kristus juga, semuanya, imamnya juga. Coba bagaimana? Saya akan baca ya dalam Ibrani 9:24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
Lalu Ibrani 9 ayat 25 sampai 28, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya dan menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Jadi sekarang ini Yesus sementara bekerja di bilik yang maha suci, di sorga. Ia merupakan gambaran yang diberitahukan kepada Musa. Seperti yang kutunjukkan kepadamu. Ibrani memperkuatnya. Itulah pelayanan itu sementara dikerjakan oleh Yesus di sorga. Yesus sudah menjadi korban di atas dunia ini. Dialah korban itu. Dan sekarang doa-doa kita, Yesus juga melakukan pengantaraan bagi kita. Maksudnya kita mengaku dosa kita, dia adalah Allah yang setia, yang adil, yang akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu yang dikatakan. Dan itu Yesus sementara kerjakan. Karena ini belum selesai. Di bumi ini tidak perlu lagi bait suci seperti yang di zaman perjanjian lama. Karena Yesus sudah datang. Tapi itu harus sementara kita masih hidup di atas dunia ini, tetap dikerjakan di sorga. Sampai akhirnya nanti dosa akan dibinasakan. Dosa akan dibinasakan. Ya, di dalam Wahyu 20 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan lalu mengepung perkemahan antara orang-orang kudus dan kota yang dikasih, tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disisa siang malam sampai selama-lamanya. Akhirnya Wahyu 22 ayat 3 bilang bahwa maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi laknat Allah tidak ada, laknat dosa itu tidak ada lagi. Lalu buat apa lagi bait suci itu gambarannya? Iya. Karena sudah diselesaikan pekerjaan dosa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Waktu di sorga, makanya waktu dilihat dalam Wahyu 21 itu tidak ada lagi sudah. Dosa sudah diselesaikan, sudah dibinasakan, laknat tidak ada lagi. Ya. Jadi gambaran pekerjaan bait suci, makanya waktu Yohanes kekasih melihat tidak ada lagi bait suci di sorga karena memang sudah diselesaikan di Wahyu 20 dan Wahyu 21 tidak kelihatan lagi. Amin. Terima kasih Pendeta. Ini penjelasan yang sangat lengkap ya, karena banyak orang ternyata memang bertanya soal bait suci yang di sorga. Jadi Pendeta sudah berikan penjelasan yang luar biasa. Teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan namun belum dijawab, kita akan jawab di episode selanjutnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Saud. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami sangat bersyukur satu kesempatan di mana kami boleh mendalami kebenaran firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat. Kami sedang dihadapkan dengan satu pemahaman akan peristiwa-peristiwa penting di akhir penutupan sejarah dunia ini sebelum Engkau datang kedua kali. Biarlah semua pengetahuan ini membawa hidup kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan menuruti perintah-perintah-Mu. Dan biarlah pemahaman ini juga membawa hidup kami lebih setia kepada Tuhan di dalam penyembahan kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat menghidupkan setiap kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Dan biarlah kuasa sorga Tuhan kirimkan bagi kami sehingga dapat menghadapi setiap cobaan, bahkan penipuan-penipuan setan yang akan mencoba untuk menghancurkan iman kami. Inilah doa permohonan kami dan penyerahan kami kepadamu ya Bapa. Dengar seru doa kami dan sempurnakan permohonan ini, karena kami berdoa dan berserah serta memohon berkat hanya melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saud, Pendeta Hezki, dan juga Kak Stella sudah berdiskusi bersama. Konflik akhir, konflik yang akan datang. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi di masa depan, kecuali kita lupa bagaimana penyertaan dan pengajaran Tuhan di masa yang telah lalu. Kita tidak perlu khawatir karena janji Tuhan, Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.